Selamat sore Kak, saya Susan Amelia ingin bertanya, suara saya serak dan tenggorokan nyeri saat menelan. Apakah itu ciri-ciri panas dalam atau ada hal serius lain ya? Dan kalau pengobatan di rumah seperti apa? Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini, Minmo akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Minmo melanjutkan ke pertanyaannya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Minmo bacakan aja ya pertanyaannya. Selamat sore Kak, saya Susan Amelia ingin bertanya, suara saya serak dan tenggorokan nyeri saat menelan. Apakah itu ciri-ciri panas dalam atau ada hal serius lain ya? Dan kalau pengobatan di rumah seperti apa? Baik, sebelumnya Min mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ciri-ciri panas dalam bisa mirip dengan sakit tenggorokan atau infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain membuat tenggorokan terasa sakit, panas dalam juga biasanya disertai dengan berbagai gejala lain. Untuk mengatasi panas dalam, ada banyak cara yang bisa sahabat sehat lakukan di rumah, salah satunya dengan minum larutan pereda panas dalam. Panas dalam sebenarnya bukanlah istilah medis, melainkan istilah yang digunakan oleh masyarakat awam untuk menyebut sekumpulan gejala dari peradangan, iritasi, atau infeksi di tenggorokan. Biasanya gejala ini bisa muncul ketika seseorang mengalami ISPA atau flu. Penyebab panas dalam bisa bermacam-macam. Di antaranya, infeksi virus atau bakteri, alergi udara kering, radang amandel, penyakit asam lambung, iritasi tenggorokan akibat polusi udara, rokok, dan makanan pedas. Meski biasanya tergolong ringan, ciri-ciri panas dalam tetap bisa mengganggu kenyamanan sahabat sehat dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, ada beberapa ciri panas dalam yang umum terjadi, yaitu yang pertama tenggorokan terasa gatal, kering, dan panas. Keluhan ini juga terkadang disertai dengan suara serak dan nyeri saat menelan dan berbicara. Untuk mendeteksi panas dalam sendiri di rumah, sahabat sehat bisa mengambil foto bagian pangkal tenggorokan dengan membuka mulut kemudian mengarahkan kamera ke dalam mulut. Nah, bila bagian dalam mulut terlihat merah, bisa jadi itu merupakan tanda panas dalam. Yang kedua, amandel bengkak, merah, atau muncul bercak putih. Ciri-ciri panas dalam juga bisa dilihat dari amandel ya. Amandel itu merupakan dua kelenjar kecil di tenggorokan yang berperan penting dalam melawan kuman penyebab infeksi yang masuk melalui mulut. Saat panas dalam menyerang, amandel biasanya terlihat bengkak, merah, atau muncul bercak putih. Yang ketiga, kesulitan menelan. Karena tenggorokan terasa kering, gatal, perih, atau adanya amandel yang meradang, panas dalam seringkali menyebabkan penderitanya sulit untuk menelan. Keluhan ini biasanya terasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Dan bila tidak segera diobati, keluhan panas dalam ini tentunya bisa membuat makan dan minum terasa lebih sulit. Lalu yang keempat, hidung tersumbat, batuk, dan bersin-bersin. Berbagai gejala ini umumnya muncul ketika terdapat infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Penularan ISPA bisa terjadi melalui percikan air liur orang yang terinfeksi virus, dan penyakit ini bisa lebih mudah menyerang orang yang sistem kekebalan tubuhnya sedang lemah. Dan yang kelima, demam. Ciri-ciri panas dalam juga bisa disertai dengan demam, sakit kepala, dan tubuh terasa pegal-pegal atau nyeri. Namun, bila demam mencapai lebih dari 38 derajat Celcius atau muncul bengkak di leher atau rahang, sebaiknya jangan tunda memeriksakan diri agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Panas dalam biasanya berlangsung selama 5-7 hari. Nah, untuk mempercepat penyembuhan ciri-ciri panas dalam yang ringan, sahabat sehat bisa mengatasinya sendiri di rumah dengan beberapa tips, yaitu yang pertama, istirahat yang cukup. Yaitu tidur selama 7-9 jam setiap hari agar tubuh bisa lebih cepat pulih dan lebih kuat untuk melawan infeksi. Yang kedua, kumurlah dengan air garam dengan mencampurkan 250 ml air hangat dan setengah sendok teh garam. Yang ketiga, minumlah cairan hangat yang menenangkan tenggorokan seperti teh, madu, air jahe, kuah sup, atau air lemon. Lalu yang keempat, hindari konsumsi kafein dan alkohol yang bisa menyebabkan dehidrasi. Yang kelima, cobalah permen hisap yang menyamankan tenggorokan. Yang keenam, hindari terlalu banyak berbicara sampai tenggorokan terasa membaik. Dan yang ketujuh, minum obat pereda demam dan nyeri seperti paracetamol.
Nah, selain menerapkan tips yang Mimo sebutkan tadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan, tidak berbagi peralatan makan dan minum dengan orang lain, rutin membersihkan barang-barang yang sering digunakan, serta menghindari kontak dekat untuk sementara waktu dengan orang yang mengalami ciri-ciri panas dalam. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau membahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Minmo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.